Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang udah hadir, terutama pada Salju sebagai Wakil Ketua Himpunan dan juga Departemen Riset dan Inovasi yang telah menyelenggarakan acara ini, webinar ini. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang Introducing Machine Learning in Digital Transformation. Oke, nah sebelum itu saya ingin tadi yang udah diperkenalkan agak berlebihan ya, tapi nggak apa-apa, bagus sih, bagus bagus. Nah, jadi secara singkat aja di sini aku memperkenalkan diri. Nama aku Yudheka Samdana Putra, atau bisa dipanggil Uncle Sam atau siapapun. Di sini saya pernah menjadi machine learning cohort di Bangkit Academy dan juga pernah mengikuti professional course of machine learning di Stanford University dan juga di Imperial College London juga pernah mengikuti professional course of mathematics for machine learning. Baik, mungkin itu aja perkenalannya. Kita lanjut ke materi. Oke, jadi yang pertama di sini kayaknya kalian semua ini udah familiar ya dari keempat gambar ini. Di sini ada yang itu ada rekomendasi di Spotify. Nah, musik-musik rekomendasi. Dan yang kedua itu ada face recognition. Yang ketiga itu ada gambar mobil Tesla ya, yang bisa self driving. Dan yang keempat itu ada Google Assistant yang bisa speech recognition. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih aku pakai gambar-gambar ini, empat gambar ini di awal? Jadi inilah contoh implementasi sebagai tadi uh, MC bilang itu transformasi digital. Nah, ini termasuk transformasi digitalnya di teknologi di era sekarang. Jadi machine learning itu bisa membuat rekomendasi dan machine learning juga bisa membuat face recognition yang dimana ada mungkin HP-HP kalian itu udah bisa face recognition. Nah, dan juga di gambar ketiga ini ada mobil Tesla yang bisa self driving, yang bisa memprediksi, oh depannya ini ada mobil, kanan kirinya ini mobil. Jadi dia tak bisa memprediksi jalan juga, jadi bisa ada sensor untuk prediksi jalan. Jadi benar-benar mereka itu bisa uh, apa namanya menyetir sendiri gitu tanpa kita setir. Nah, yang keempat itu ada Google Assistant yang dimana kita ngeluarin suara. Nah, sistem itu cek apa suara dan dirubah menjadi tulisan gitu. Dan nanti kita dikasih tahu apa misalnya kayak contoh hari hari cuaca hari ini atau apa aja sih yang baru gitu di Google. Nah, dari keempat ini kan contoh implementasinya. Nah, dari tadi aku ngomongin machine learning. Nah, sekarang apa sih machine learning itu? Sebenarnya secara singkat itu kan machine learning itu terdiri dari dua kata. Jadi mesin dan learning. Nah, mesin ini bisa kita sebutlah mesin atau komputer atau program gitu. Nah, learning ini bisa belajar gitu. Jadi mesin yang bisa belajar atau komputer yang bisa belajar. Nah, di sini menurut Arthur Samuel, sama-sama Sam nih, apa machine learning uh, adalah itu a file of artificial intelligence atau AI that allow the computer to learn from data, gain the pattern or knowledge. Jadi machine learning ini adalah bagian kecil dari AI yang mungkin kalian pakai sekarang, misalnya ChatGPT atau AI yang lainnya, yang membiarkan atau yang komputer itu bisa belajar dari data yang kita kasih gitu untuk membuat pattern atau pengetahuan atau prediksi. Nah, contohnya banyak. Kayak tadi itu ada 4 gambar, terus ada email. Aku tadi lupa masukin gini email sih. Email itu jadi apa namanya filtering spam itu pakai machine learning juga. Jadi misalnya kita itu kasih apa namanya data
email spam itu kayak gimana, nanti mesin learning itu dapat memprediksi bahwasanya oh ini email spam, oh ini email tidak spam gitu. Nah, ada juga yang hebat nih si Arthur Samuel itu pada tahun 1950 itu dia membuat program bot catur dan melawan diri sendiri untuk melatih bot itu atau program itu atau mesin itu. Dia duelan sama bot itu beberapa kali gitu, beberapa ratus kali atau ribu kali agar dia memiliki data dan punya pattern atau pengetahuan tentang catur. Sampai-sampai bot catur ini menangkan turnamen catur. Keren gak? Nah, jadi benar-benar mesin learning ini benar-benar apa ya? Transformasi digital yang sangat-sangat maju gitu, kayak masa depan banget gitu. Apalagi sekarang AI itu banyak gitu. Oke, aku lanjut. Mungkin ini buat tes pemahaman kalian ada pertanyaan. Nah, jika program permainan catur si Arthur Samuel tadi hanya diperbolehkan memainkan 10 permainan melawan dirinya sendiri, bagaimana hal ini akan mempengaruhi kinerjanya dibandingkan dengan ketika program tersebut diperbolehkan memainkan lebih dari 10.000 permainan? A. Akan perburuk keadaan atau akan membuatnya lebih baik? Mungkin teman-teman bisa langsung on mic aja, A atau B. Halo, 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 halo. Kira-kira jawabannya A atau B? Gak apa-apa nih, jangan malu-malu nih, nyantai aja. Salah nggak apa-apa ya, Kak? Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. B. Wah, B. B. B itu. oke, oke, oke. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baik, B jawabannya salah. Jadi pertanyaan ini agak mengecoh sih. Jadi anggap aja, ini kan tadi si Arthur Samuel ini buat catur. Nah, dia itu ngasih data itu cuma 10. Nah, daripada dia kalau buatnya 10.000. Nah, kan ditanya jika program permainan catur Samuel hanya diperbolehkan memainkan 10 permainan, bukan 10.000 permainan. Jadi jawabannya itu A, pasti akan memperburuk keadaan. Nah, kalau semisal bot catur tersebut memainkan lebih dari 10.000 permainan, maka dia makin pinter. Nah, sama kayak manusia lah, anggapannya itu eh, semakin banyak pengalaman manusia, maka makin pinter manusia tersebut. Sama juga seperti mesin gitu, sama dengan komputer juga. Komputer makin banyak pengalamannya dia atau datanya dia, pengetahuannya dia, maka makin pinter mesin tersebut juga gitu. Prediksinya makin tepat gitu, makin mendekati gitu. Oke, Oke jadi gitu ya. Machine learning itu uh, istilahnya dapat kan. Nah, di sini ada introducing to machine learning, difference with traditional programming. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan traditional programming atau machine learning? Apa penting-penting banget sih? Apakah penting machine learning itu? Apa sih bedanya sama traditional programming itu? Nah, di sini ada dua ilustrasi kan. Ada traditional programming sama machine learning programming. Nah, kalau di traditional programming, kita ngimputin data, terus anggapannya ini laptop di sini itu adalah budak atau kacung lah, kita bayangin. Kacung yang istilahnya nurut sama bosnya gitu. Nah, di sini kita kasih data, misalnya contoh itu nilai dosen menilai apa namanya mahasiswanya gitu. Nah, datanya itu nilai misalnya 70, 80, 90. Nah, programnya itu misalnya kalau jika nilainya 90 ke atas, maka A gitu. Kalau 80 ke atas berarti B, kalau 70 ke atas itu berarti C. Nah, outputnya kita tinggal input data 73 misalnya. Oh, berarti outputnya C gitu. Misalnya 78 atau 83 gitu B, 99 gitu berarti A gitu. Nah,
Kalau machine learning bisa lebih, bisa memprediksi istilahnya output bakal bisa seperti itu, dan machine learning ini bisa memprediksi misalnya kalau misalnya kita tambahin time series atau apa namanya faktor-faktor lain. Nah, machine learning ini bisa memprediksi kelulusan mahasiswa berapa lama lulusnya mahasiswa tersebut gitu. Misalnya mereka dapat nilai C terus atau CDB atau CAAA gitu. Yang mana lebih cepat gitu. Nah, machine learning itu kita kasih data, terus outputnya yang tadi kita masukin juga. Nah, mereka di komputer ini mereka belajar dan menghasilkan program. Nah, program itu bisa mengeluarkan outputnya yaitu ya prediksi tersebut yang tadi aku bilang, misalnya misalnya apa namanya tadi, lama waktunya mahasiswa belajar atau kuliah gitu kelulusannya, atau bisa jadi kalau misal kita memprediksi harga juga bisa kok. Kalau misal kita kita kasih data misalnya harga saham nih, harga saham yang dari saham BBCA gitu dari tahun 2010 sampai saat ini kita kasih, terus kita kasih label nih apa aja yang pengaruhi harga saham, terus nanti mereka merubahnya dari program. Nah, program itu kita bisa memprediksi ke depan misalnya tahun 2024 itu harga saham BBCA itu berapa gitu. Gitulah contoh nyatanya. Nah, jadi machine learning workflow-nya atau sistem kerja yang machine learning itu kayak gini. Jadi ada training data atau dataset, nanti kita kasih machine learning algoritma itu apa, misalnya kita pakai decision tree atau apa. Nah, nanti terbentuknya itu machine learning model. Nah, udah model itu keluar output. Nah, ketika keluar output, nah kita bisa testing lagi biar makin makin pinter nih ML modelnya. Kita terus outputnya kita kasih testing apakah benar apa enggak. Jadi nanti ada beberapa tipe machine learning gitu yang beda-beda gitu. Nah, jadi makin banyak data masuk, nge-training data, jadi makin pinter mesin tersebut. Dan makin banyak sering dicoba, kayak tadi buat caturnya makin sering ngelawan si Samuel Arthur itu, makin pinter juga ML modelnya gitu. Oke. Nah, sama tadi kayak aku kasih contoh itu tentang email spam. Nah, training data. Nah, pas nge-training data, kita ngasih yang mana email spam dan juga yang mana email enggak spam. Nah, jadi di learning prosesnya kita pakai decision tree. Nah, nanti jadi decision tree model. Nah, kita coba nih ngetes pakai email spam, apakah apakah machine learning ini bakal ngedeteksi spam atau tidak itu. Ya pasti ngedeteksi spam karena kita udah ngasih ngetrain data ini, kita udah kasih data gitu. Gitu. Jadi di sini adalah programnya, decision tree model ini adalah programnya. Jadi kita tinggal input data yang baru, mereka bisa ngeluarin output yang prediksi, yang maksudnya prediksi output yang benar gitu atau tepat gitu. Oke. Nah, di sini ada beberapa tipe machine learning algoritma. Jadi ada 3, ada supervised learning, ada unsupervised learning, dan ada reinforcement learning. Nah, supervised learning ini adalah anggapannya itu kayak uh, apa namanya diawasi atau ada gurunya lah, machine learning yang ada gurunya gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita kasih data, nah nanti datanya tersebut ada labelnya, harus ada labelnya untuk nge-guide machine learning ini apakah benar atau salah gitu. Nah, kalau semisal unsupervised learning ini dia tanpa guru gitu. Nah, kalau reinforcement learning ini dia bisa belajar dari kesalahan gitu. Nah, tapi yang poin ketiga ini reinforcement learning ini agak lebih rumit lagi penjelasannya. Mungkin nanti kalau semisal ada next webinar lagi aku akan jelasin reinforcement learning. Jadi aku cuma jelasin supervised learning dan juga unsupervised learning. Nah, supervised learning. Tadi aku bilang apa namanya? Machine learning supervised yang diawasi gitu. Pembelajaran yang diawasi oleh gurunya gitu. Ada gurunya gitu. Dia belajar
komputer ini belajar ada gurunya gitu, ada orang yang nge-guide ini bahwasannya benar atau salah gitu. Nah jadi anggapannya kita semisal kasih X dan juga output label Y, maka nanti uh, machine learning ini bisa nge-guide gitu bahwasannya kita misalnya input X, output labelnya Y, maka memprediksi sesuatu gitu. Nah, jadi karakter utamanya itu memberikan contoh pembelajaran yang benar untuk diajari oleh machine learning gitu. Jadi kayak contohnya itu bayi. Ketika kalian bayi, pasti kalau supervised learning ini ada ibunya gitu. Jadi bayi itu punya ibu. Misalnya bayi itu nanya, misalnya anak kecil nih nanya, Bu, itu apa? Gitu. Oh, ini mobil, Nak. Bu, ini apa? Oh, itu mainan, Nak. Nah, jadi ketika nanti anak kecil tersebut ketemu mobil, dia udah tahu, oh, ini mobil. Oh, ini mainan gitu. Oh, ini tahu gitu, ini tempe gitu, ini air gitu. Jadi ada labelnya gitu. Kalau di dataset itu nanti banyak banyak kolom, nanti ada satu kolom untuk labelnya gitu. Nah, jadi contohnya itu kalau tadi pakai bahasa matematika X dan Y gitu. Jadi misalnya kita input email nih, outputnya itu spam. Nah, aplikasi implementasi atau application-nya itu di spam filtering gitu. Kalau misalnya kita input audio, nah outputnya itu text transcript gitu. Itu speech recognition kayak tadi di Google gitu. Nah, terus ini kita input bahasa Inggris, kita mau outputnya bahasa Spanyol, bahasa Cina, bahasa Indonesia, itu mesin translation gitu. Nah, kalau misalnya kita online advertising, itu kita nginputnya apa? User info dan ads. Itu outputnya apa? Klik gitu. Jadi kita bisa menganalisis itu juga. Kalau misalnya kita mau self driving car gitu, gimana sih caranya buat self driving car? Ya kita butuhin apa? Pertama foto, image, terus radar info ya kayak tadi di Tesla itu. Jadi outputnya adalah position of other cars. Jadi posisi dari mobil-mobil yang di sekitarnya Tesla itu ada atau tidak. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya ada yang dekat, jadi dia nggak bakal nabrak gitu. Makanya bisa nge driving car gitu. Sama kayak uh, visual infection itu, image of phone, jadi ngedefect dia gitu. Nah, untuk supervised learning itu kayak tadi aku uh, pertegas lagi karakter utamanya itu memberikan contoh atau data pembelajaran yang benar untuk dipelajari. Jadi mesin ini tahu yang mana benar dan yang mana salah. Nah, di dalam supervised learning ini ada dua ada dua contohnya, ada regression dan classification gitu. Nah, regression ini biasanya dipakai untuk memprediksi angka gitu. Nah, jadi uh, outputnya itu benar-benar banyak dan bisa jadi kurang tepat gitu. Kalau kita pakai classification, kita bisa ngeprediksi kategori. Misalnya nih, kita kasih tahu dia kasih data, oh ini data apel sama kasih data pear gitu. Nah, jadi kita udah nge-labelin itu label apple gitu. Gambar apel itu kita kasih label apple dan gambar pear itu kita kasih labelnya pear gitu. Kalau misal nanti kita ngasuhin input gambar apple, dia udah tahu, oh ini apple gitu. Kalau misalnya kita input pear gitu, dia tahu. Jadi sesuai kategori gitu. Dan kemungkinan number, maksudnya ketepatannya dia benar-benar tinggi gitu. Jadi pasti dikit dia keluar numbernya gitu. Oke. Nah, jadi ini contoh klasifikasi. Misalnya kita kasih data nih, oh ini apel, ini jeruk, ini apple, ini orange. Nah, ini kayak gini nih, ada yang dibelah, ada yang cuma seperempat, ada yang utuh, ada yang gini. Nah, kita ngetrain nih, kita kasih belajar nih komputer. Nah, dia ngeprediksi, coba kita tes. Kalau misal kita kasih tes data Apple, oh ternyata yang keluar ini
oh yang ini apple, dia orange gitu. Dia udah tahu gitu. Oke. Ini untuk contoh klasifikasi di supervised learning. Nah, nah jadi ini lagi kan tadi ada dua, regression sama classification. Nah, ini untuk contoh supervised di regression. Nah, jadi misalnya ini kita ngeprediksi harga rumah. Nah, misalnya kita nyari data di Kaggle atau data di Google dimanapun, kita plot menjadi seperti ini. Nah, ini bentuk ini di sini ada harga dan di sini ada luas rumah. Jadi semakin luas, semakin tinggi harganya gitu kan. Istilahnya kita cara berpikir kita gitu. Nah, terus buat apa ada regression ini gitu? Biar kita tahu harga yang tepat dari rumah kita. Misalnya, ini namanya linear regression. Nah, jadi rata-rata rumah ini kan kelihatan nih di misalnya di 100 nih luasnya segini, terus di 200 sekian nih luasnya kira-kira 700 atau 800 gitu. Nah, jadi kalau semisal nih si siapa ini ya? Si Bintang nih, Bintang mau beli rumah. Bintang mau beli rumah itu kita bisa lihat misalnya mau jual rumah kita bisa lihat, oh luas tanahmu itu berapa, oh ternyata 200 square feet, oh itu harganya kira-kira berapa sih. Nah kita bisa memprediksi buat pakai machine learning gitu, kira-kira harganya itu 150 gitu. Nah jadi ini namanya linear regression, kita narik garis dari harga rata-ratanya gitu. Nah ada lagi regression nih, masih sama regression. Nah kalau ini lebih lebih apa namanya lebih ruwet lagi atau lebih kompleks lagi, itu curve regression. Jadi nggak linear dia, jadi benar-benar ngikutin rata-rata sesuai harga yang benar-benar tepat gitu. Nah itu misal kayak tadi Bintang punya punya eh, tanah luasnya 250 feet, oh ternyata kalau misalnya pakai curve regression ini harganya 200 juta, padahal kita pakai linear regression itu 150 juta gitu. Kayak gitu. Jadi contoh nyatanya seperti itu. Nah, jadi supervised learning ini seperti aku bilang nih tadi, ini rangkumannya dipandu oleh guru. Datasetnya itu dimiliki label, target atau kelas. Itu ciri-cirinya. Dan mayoritas algoritma machine learning yang ada sekarang gitu di era sekarang itu rata-rata 99% itu supervised learning. Karena kalau semisal kita buat pakai unsupervised learning itu benar-benar yang emang udah expert gitu di bidangnya. Dan aku pun masih belum belum pernah membuat tentang pakai unsupervised learning karena benar-benar ya dia ngaca gitu. Nah, algoritma bekerja sesuai dengan label atau target kelas yang dipengaruhi oleh atribut ya. Kita kasih tahu yang mana yang benar. Nah, dia pasti memprediksi yang benar juga gitu. Yang penting datanya itu semakin banyak semakin bagus. Tuh. Nah, next ini unsupervised learning. Jadi di unsupervised learning ini jadi nggak ada gurunya gitu. Kayak tadi kan konteksnya kita input X itu sama kita bisa jadi tahu output labelnya kita masukkan juga. Nah, tapi di sini enggak gitu. Nah, jadi karakter utamanya mesin belajar Pak Guru gitu. Algoritmanya harus menemukan struktur data. Nah, jadi di machine learning, unsupervised learning ini, dia benar-benar nyari struktur data yang istilahnya mirip gitu. Cuma nyari kemiripan, dia nyari sendiri. Dan kemungkinan kecepatannya itu kecil banget gitu. Kalau yang tadi supervised learning, itu semakin banyak kita kasih data, itu semakin tepat dia. Nah, tapi kalau unsupervised learning, makin banyak kita kasih data, itu dia itu benar-benar belum tentu makin besar gitu gininya, kemungkinan ketepatannya dia memprediksi gitu. Nah, jadi karakter utamanya yang tadi aku bilang, terus di unsupervised learning ini ada tiga, ada fungsinya itu ada tiga, ada clustering, itu mengelompokkan titik-titik data yang serupa atau ciri-cirinya serupa menjadi satu, dan ada anomaly detection, itu mencari titik data yang tidak biasa, yang aneh. Terus ada dimensionality detection, pengurangan kompres data menggunakan angka yang
lebih sedikit gitu. Nah, di sini ada contohnya. Saya ini nih gambar apa ini Donald Bebek gitu, Donald Bebek ya sama Mickey Mouse sama siapa ini namanya. Nah, ini kan acak banget kan datanya. Nah, terus kita nggak ngasih data apa-apa, maksudnya kita nggak ngasih ini Donald Bebek itu bebek, terus Mickey Mouse itu tikus, terus ini kelinci gitu, kita nggak kasih tahu gitu. Nah, terus dia cuma bisa clustering gimana. Nah, kayak ini kan acak banget kan. Ini cuma cuma benar-benar posenya aja yang sama gitu ya, dia dikelompokin sesuai pose gitu, benar-benar cari yang sama, benar-benar sama, ngacak gitu. Jadi ya supervised learning ini tanpa guru, tanpa label, ya dia dia nyari-nyari sendiri gitu. Tapi kita kasih kasih beberapa algoritma juga yang belum nggak nggak apa namanya ya, nggak masa kita kasih tanpa algoritma gitu ya nggak bisa memprediksi sesuatu lah, kita pasti kasih suruhan gitu untuk ngapain dia, misalnya itu clustering gitu. Nah, jadi unsupervised learning itu mencari kemiripan dalam kelompoknya atau data yang kita kasih dan tidak mirip dengan kelompok lainnya gitu. Misalnya contoh nih, contoh misalnya mahasiswa. Ada dosen yang bilang, oh, 100 mahasiswa nih, ada 100 mahasiswa. Ayo berkumpul di lapangan. Terus dosen tersebut itu bilang, 100 mahasiswa ini, oke, okay, kalian silakan ngobrol gitu. Mengobrol entah itu apa gitu, terserah mereka gitu, terserah 100 mahasiswa ini. Oh, jadi nanti mungkin dari 100 mahasiswa ini ketika mengobrol, oh aku dari Bekasi nih gitu, oh aku juga dari Bekasi gitu, oh aku dari Jakarta nih, oh kamu dari Malang ya, aku dari Malang gitu. Jadi ya Malang Malang berkelompok, ini apa namanya, Bekasi Bekasi berkelompok, Jakarta Jakarta berkelompok gitu. Jadi ada suatu kemiripan dari 100 orang tersebut itu berkelompok jadinya gitu lah. Terus misalnya dia jurusan apa gitu, dia makin berkelompok lagi gitu. Itu sih kalau untuk contoh unsupervised learning. Nah, di yang unsupervised learning ini tidak ada kelas atau target atau label pada datasetnya, benar-benar kosongan gitu. Nah, terus clustering dan asosiasi termasuk dalam unsupervised learning. Oke. Nah, nih, aku mau ngetes lagi nih biar kalian paham gitu. Ini benar-benar aku di sini mau ngejelasin cuma dasarnya aja. Kita nggak ada coding-codingan, cuma aku pengen perkenalan machine learning aja biar istilahnya fundamental dari pemikiran kalian tentang machine learning itu benar gitu. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa yang menjadi perbedaan utama antara supervised learning dan unsupervised learning? A. Oke. Irawan Aji. A. Oke. Kelvin Dwi Pangga. Oke. Nah, jadi benar nih. Si Kelvin sama si Aji. Jawabannya itu A. Supervised learning itu memerlukan data yang berlabel. Sedangkan unsupervised learning itu tidak memerlukan label gitu. Jadi yang tadi aku bilang, supervised ada gurunya. Kalau unsupervised itu sama sekali nggak ada gurunya gitu. Belajar sendiri gitu, belajar dewe gitu. Nah, oke. Oke, jadi algoritma machine learning nih. Di sini ada sih, ada beberapa algoritma machine learning. Yang pertama itu kalau misal kita mau ngeestimasi. Nah, kita pakai apa sih? Nah, kita pakai linear regression, kita pakai neural network, terus support vector machine, dan lain-lain. Nah, nanti mungkin selanjutnya bakal aku jelasin di pertemuan berikutnya kalau ada ya. Jadi ini masih benar-benar dasar banget. Kalau ini udah agak menjurus lagi. Nah, kalau kita ngeprediction, kita pakai linear regression, neural network, terus support vector machine itu. Nah, terus yang ketiga itu ada classification, bisa pakai naive Bayes atau Canaries Lightboard atau C4.5, ada ID3, ada chart, ada linear discriminant analysis, logistic regression gitu dan lain-lain. Terus di sini ada clustering,
Yang ini unsupervised learning nih. Ada clustering pakai K-means atau K-means atau organizing map bisa juga dipakai atau fusi K-means dan lain-lain. Terus ada association, kita bisa pakai FP growth, ada a priori, ada coefficient of correlation. Jadi korelasi dari koefisiennya, terus chi square atau dan lain-lain gitu. Nah, ini tadi implementasinya yang contohnya kalau semisal nih Spotify nih kira-kira pakai supervised learning atau unsupervised kalau menurut kalian? Yang supervisor. Oke, kalau face recognition atau face ID, supervised atau unsupervised? Oke, nggak ada yang tahu nih kalau face ID pakai supervised atau unsupervised. Nah, terus kalau Tesla nih, Tesla yang self driving atau yang speech. Oke dah. Tesla is supervised, Mas. Oke. Nah, jadi dari keempat contoh yang aku kasih itu semuanya adalah supervised. Jadi ada gurunya, begitu. Nah, kalau unsupervised kan makanya aku tadi bilang 99% machine learning yang sekarang ada itu masih itu pakai supervised learning. Jarang banget ada orang yang pakai unsupervised learning. Biasanya unsupervised learning itu dipakai buat istilahnya penemuan-penemuan baru, penelitian baru gitu. Kalau yang emang kayak gini, ya anggapannya udah ada lah teknologinya, ya pasti supervised learning gitu. Oke. Nah, di sini kalau uh, machine learning itu kita bisa buat pakai apa sih? Nah, jadi aku pengen pengenalan Google Colab sama Jupyter. Jadi Google Colab itu sebentar. Aku stop bentar ya. Mana dia? Oke, kelihatan ya. Nah, jadi toolsnya itu yang pertama itu kita bisa pakai Google Colab. Nah, Google Colab ini bisa ngebaca Jupyter Notebook Service gitu. Jadi di sini kayak komputer virtual gitu. Kita bisa nge-running atau nge-train atau ngelatih machine learning kita itu di sini gitu. Misalnya nih, Open Colab. Misalnya, nah di sini kita bisa nautin GitHub atau kita ngupload IPYNB-nya. Terus ya contohnya ada banyak lah di sini. Kalau semisal kita pakai yang di GitHub ya. Bentar. Kemarin itu aku nemu Nah, jadi di sini nih aku kasih tahu nih. Ini ada bagus sih gininya. Jadi dia udah berapa kali buat machine learning itu. Itu ada contoh-contohnya. Mungkin bisa kalian dia gini kayak oh ini di chat. Tuh. Itu di sana bisa lihat-lihat sih nanti mau coba-coba misalnya mau ngeran apa ini bisa banget.
Kalau misalnya kita pakai yang regression. Nih, kita mau mau kalau misalnya cara belajarku sih emang try and error, kita coba aja kalau misalnya hubungkan gitu, langsung aja kita hubungkan, ngeran semua, kita runtime, jalankan semua, itu ntar hasilnya apa sih gitu. Nah, ini di sini kita import pandas dulu. Wah, tapi kayaknya perlu pengenalan dulu sih kalau misalnya bahasa-bahasa ini. Oke, terus tadi sih misalnya ini kan tadi udah kita upload, nanti kita bisa download juga pakai IPYNB. Nah, ini error karena kita gini nggak ada nilai CSV-nya. Ya mungkin itu aja sih dulu, kalau misalnya kita bahas ini bakal lama sih. Tapi mungkin kalau misalnya ada yang mau gini, kita ngopi-ngopi juga nggak apa-apa sih, untuk ngejelasin lagi tentang ini. Jadi intinya itu machine learning itu bisa pakai bahasa Python, yang dimana ini gininya pakai notebook gitu, pakai Jupyter Notebook atau .pyynb. Setelah setelah kita setelah kita apa namanya setelah kita selesai, kita udah membuat model dan kita udah ngetrain, udah ngevaluasi model kita itu kayak gimana. Nah, nanti kalau misal kita mau nge-deploy ke aplikasi itu, nanti kita bisa convert ke file H5. Nah, nanti itu tugasnya kakak-kakak cloud computing tuh yang biasanya ngedeploynya machine learning kita biar jalan di suatu aplikasi gitu, atau di suatu program gitu. Jadi kalau kita cuma nanti bisa melihat hasilnya itu outputnya data. Kayak tadi aku bilang, misalnya apel ya ini apel gitu. Contoh kasarnya itu seperti itu. Jadi mungkin eh, itu aja dari aku. Ini ada kata-kata dari Alan Turing, mimpi adalah imajinasi yang membuka jendela ke dunia yang lebih baik. Nah, teman-teman di sini jangan bermimpi. Emang sih kalau misalnya bilang, ada yang bilang itu machine learning susah, atau kita pun nggak tahu bakal jadi kemana gitu. Tapi kayak aku ini yakin bahwasanya ini machine learning adalah masa depan gitu. Jadi setidaknya kita bisa menguasai beberapa ilmu gitu untuk masa depan kita dapat tidak gitu. Jadi tetaplah bermimpi dan berimajinasilah seperti Einstein. Mungkin itu aja dari saya.